Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Neng Asiah SEMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Perusahaan Jasa dan Praktik, saya Naswa Salsabila dengan NIM 2224138 izin mempresentasikan tugas apa yang sudah diberikan oleh Ibu Neng guna memenuhi nilai UAS. Baik, di sini perusahaan jasa yang bernama Perusahaan Jasa Konsultan Felicia. Yang pertama itu ada neraca saldo pada periode 31 Maret 2024. Di sini ada akun-akun yang dimasukkan ke debit dan kredit. Yang pertama itu ada akun kas, di sebelah debit 6 juta, piutang dagang di sebelah debit 2.200.000, bunga dibayar di muka sebelah debit 50.000, sewa dibayar di muka sebelah debit 1.200.000, perlengkapan kantor di sebelah debit 265.000, peralatan kantor di sebelah debit 6.600.000, hutang wesel di sebelah kredit 3.300.000, hutang dagang di sebelah kredit 1.600.000, modal nonavira di sebelah kredit 10 juta, pendapatan komisi di sebelah kredit yaitu 5.700.000, pendapatan sewa di sebelah kredit 140.000, beban perlengkapan di sebelah debit 3.900.000, beban pemeliharaan di sebelah debit 80.000, beban iklan 395.000 di sebelah debit, beban telepon di sebelah debit 50.000. Kemudian hasilnya yaitu debit 20.740.000, kemudian di sisi kredit itu 20.740.000. Maka hasilnya sama-sama memiliki nilai yang sama. Selanjutnya pada akhir bulan 31 Maret 2024, Perusahaan Jasa Konsultan Felicia memiliki penyesuaian. Berikut beberapa penyesuaiannya. Yang pertama, harga perolehan perlengkapan yang ada pada akhir bulan berjumlah 135. Saldo awalnya perlengkapan itu 265, kemudian dikurangkan oleh 135. Maka jurnalnya beban perlengkapan di sebelah debit 130.000, perlengkapan di sebelah kredit sebesar 130.000. Kemudian yang nomor 2, biaya gaji untuk bulan Maret yang belum dibayar berjumlah 600.000. Maka jurnalnya beban gaji di sebelah debit sebesar 600.000, utang gaji di sebelah kredit sebesar 600.000. Yang nomor 3, sewa kantor sebulan 400.000. Perusahaan melakukan pembayaran sewa tersebut 3 bulan sekaligus pada tanggal 1 Maret yaitu sebesar 1.200.000. Maka jurnalnya beban sewa di sebelah debit 400.000, sewa dibayar di muka di sebelah kredit sebesar 400.000. Kemudian yang nomor 4, peralatan kantor dibeli tanggal 1 Maret. Peralatan ini diperkirakan akan mempunyai umur ekonomis 10 tahun dan tidak mempunyai nilai residu. Maka di sini kita akan menghitung perhitungan depresiasi atau penyusutan. Di sini kita menggunakan metode garis lurus yang rumusnya harga perolehan dikurangi nilai residu atau umur ekonomis sama dengan 6.600.000 perolehannya. Di sini kita tidak mempunyai nilai residu, maka 0. Kemudian 6.600.000 dibagi 10 tahun, hasilnya 660.000. Kemudian 660.000 dibagi 12, maka hasilnya 55.000. Maka di sini jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan di sebelah debit sebesar 55.000, akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit sebesar 55.000. Lanjut, nomor 5, bunga dibayar di muka yang harus diakui sebagai biaya bunga pada bulan ini sebesar 25.000. Maka jurnalnya beban bunga di sebelah debit 25.000, bunga dibayar di muka di sebelah kredit sebesar 25.000. Maka dari hasil penyesuaian ini hasilnya sama-sama 1.210 di sisi debit maupun kredit. Hasilnya sama, 1.210. Selanjutnya, setelah penyesuaian dimasukkan ke neraca lajur yang terdiri dari 10 kolom. Yang pertama, daftar saldo sebelum penyesuaian didapatkan pada awal periode dimasukkan. Di penyesuaian ini yang sudah kita sesuaikan tadi di awal, itu yang pertama bunga dibayar di muka di sebelah
kredit sebesar 25.000, sewa dibayar di muka sebelah kredit 400.000, perlengkapan kantor di sebelah kredit 130.000, kemudian beban perlengkapan di sebelah debit 130.000, beban gaji sebelah debit sebesar 600.000, beban sewa di sebelah debit 400.000, beban bunga di sebelah debit 25.000, beban penyusutan peralatan 55.000, akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit 55.000, utang gaji di sebelah kredit 600.000. Maka hasilnya 1.210. Kemudian daftar saldo sesudah penyesuaian itu yang pertama bisa ditambah dari daftar saldo sebelum penyesuaian, kemudian ditambah jika ada dari penyesuaian. Contohnya seperti kas, dia tidak ada penyesuaian, maka ditulisnya di sebelah debit 6 juta. Kemudian contoh berikutnya, bunga dibayar di muka, penyesuaiannya 25.000, maka dari daftar saldo sebelum penyesuaian 50.000 dikurangi 25.000, kemudian hasilnya 25.000. Contohnya seperti itu. Selanjutnya sama seperti sewa dibayar di muka, perlengkapan kantor, maupun akumulasi penyusutan peralatan, utang gaji, itu sama, bisa ditambah, bisa dikurang. Kemudian hasilnya semuanya Rp21.395.000 di sebelah debit maupun di sebelah kredit. Kemudian selanjutnya laporan laba rugi. Di perusahaan jasa konsultan Felicia ini terdapat dua pendapatan. Yang pertama pendapatan komisi dan yang kedua pendapatan sewa. Pendapatan komisinya Rp5.700.000 di sisi kredit, pendapatan sewa di sisi kredit Rp140.000. Kemudian dimasukkan juga beban-bebannya di sisi debit seperti beban perlengkapan, beban pemeliharaan, beban iklan, beban telepon, beban gaji, beban sewa, beban bunga, dan beban penyusutan peralatan. Kemudian totalnya dari laporan laba rugi di sisi kredit Rp5.840.000, di sisi debit Rp5.635.000. Maka perusahaan jasa konsultan Felicia memiliki laba atau untung yang hasilnya 205.000 laba bersihnya. Kemudian laporan posisi keuangan ini memasukkan akun-akun real. Yang pertama kas, piutang dagang, bunga dibayar di muka, sewa dibayar di muka, perlengkapan kantor, peralatan kantor, hutang wesel, hutang dagang, modal nonavira, dan beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian di sisi debit hasilnya 15.760.000, di sisi kredit 15.555.000. Kemudian setelah neraca lajur ada laporan keuangan, di mana perusahaan jasa konsultan Felicia ini memiliki 3 laporan. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga laporan posisi keuangan. Yang pertama kita akan membahas laporan laba rugi terlebih dahulu. Pada periode 31 Maret 2024, pendapatan komisinya sebesar 5.700.000, pendapatan sewanya 140.000. Kemudian total pendapatan tersebut 5.840.000. Kemudian ada pengelompokan beban-beban seperti beban perlengkapan, beban pemeliharaan, beban iklan, beban telepon, beban gaji, beban sewa, beban bunga, beban penyusutan peralatan. Kemudian totalnya dari seluruh beban itu totalnya 5.635.000. Kemudian didapatkan laba bersih dari hasil total pendapatan dikurangi oleh total beban, yang maka hasilnya 250.000. Nah, selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Di sini modal nonavira 1 Maret 2024 sebesar 10 juta ini didapatkan pada saldo awal neraca saldo yang sudah tadi kita masukkan. Kemudian ditambah laba bersih yang ini didapatkan dari laporan laba rugi sebesar 205.000. Nah, kemudian di perusahaan jasa konsultan Felicia ini tidak memiliki prive, kemudian dikosongkan, kemudian penambahan modalnya 205.000.
Jadi, modal Nona Vira pada akhir bulan 31 Maret 2024 bertambah menjadi 10.205.000. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan perusahaan jasa konsultan Felicia pada periode 31 Maret 2024. Di sini yang pertama ada aset lancar dan ada aset tetap. Kemudian di sebelah kanan ada liabilitas dan ekuitas. Di sini aset lancar termasuk kas, piutang dagang, bunga dibayar di muka, sewa dibayar di muka, perlengkapan kantor. Kemudian total dari aset lancar sebesar Rp9.160.000. Di sini ada aset tetap juga. Yang pertama peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian total aset tetapnya sebesar Rp6.545.000. Maka total aset lancar ditambah total aset tetap menjadi Rp15.705.000. Kemudian liabilitas dan ekuitas ini, yang pertama itu ada liabilitas jangka pendek atau yang dimaksud hutang. Nah, di sini perusahaan jasa konsultan Felicia memiliki akun hutang wesel, hutang dagang, utang gaji. Kemudian total liabilitasnya 5.500.000. Di ekuitas terdapat modal Nona Vira sebesar 10.205.000. Maka total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp15.705.000. Total aset maupun liabilitas dan ekuitas memiliki nominal yang sama, yaitu Rp15.705.000. Kemudian yang terakhir yaitu jurnal penutup, yaitu menutup akun. Seperti yang pertama itu menutup akun pendapatan yang ada, yaitu tadi pendapatan komisi dan pendapatan sewa, kemudian dijumlahkan dan bertambah di sebelah debit, yaitu Rp5.840.000. Kemudian di sebelah kredit yaitu ikhtisar laba rugi sebesar Rp5.840.000. Kemudian yang nomor 2 menutup akun beban. Nah, pada sebelah debit yaitu ikhtisar laba rugi sebesar Rp5.635.000. Kemudian menutup akun-akun beban seperti beban perlengkapan, beban pemeliharaan, beban iklan, beban telepon, beban gaji, beban sewa, beban bunga, beban penyusutan peralatan. Kemudian yang nomor 3 yaitu menutup akun modal, yaitu di sebelah debit ikhtisar laba rugi sebesar Rp10.205.000. Kemudian di sisi kredit yaitu modal Nona Vira sebesar Rp10.205.000. Kemudian hasilnya Rp21.680.000 di sisi debit maupun di sisi kredit.